Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Seperti halnya Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko, rumah sakit tipe C ini memiliki dokter spesialis dan tenaga medis standar dan memiliki kredibilitas sejajar dengan rumah sakit sekelasnya di Provinsi Jambi. Pembenahan kepemimpinan rumah sakit oleh Dr. Berman Saragih, MKS MMR, telah berumur 4 tahun. Tentu dalam kurun waktu itu banyak menemui permasalahan, baik secara polemik umum maupun polemik bersifat pengelolaan kegiatan medis. Pengelolaan medis yang kerap kali dijadikan problema di suatu pusat kesehatan, contohnya untuk memusnahkan limbah B3, disebut Berman, pihaknya bekerja sama dengan pihak ketiga. Limbah medis atau limbah B3 rumah sakit pemusnahannya dikirim ke Jakarta. Disampaikan Berman, kita ada alat pemusnahan limbah padat, namun biaya operasionalnya besar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah di rumah sakit. Namun sebelum saya jelaskan tentang pengelolaan limbah di rumah sakit, saya menjelaskan dulu tentang apa limbah-limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Di rumah sakit ini dihasilkan ada beberapa jenis limbah. Yang pertama ada limbah cair, ada limbah padat. Semuanya itu adalah limbah domestik, artinya limbah yang dihasilkan dari dalam rumah sakit sendiri. Untuk limbah cair, itu kita mengelola melalui instalasi pengelolaan air limbah yang ada di rumah sakit ini. Instalasi pengelolaan limbah kita itu mempunyai kapasitasnya adalah kapasitas 250, maksimalnya 250 tempat tidur. Sementara kita sekarang di sini ada 202 tempat tidur, jadi masih dalam koridor IPAL kita masih sanggup untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan oleh rumah sakit. Dan itu sudah berjalan sekian lama, mulai dari tahun 2011 berjalan pengelolaan limbah itu dengan baik. Dan secara periodik kami senantiasa mengirimkan sampel limbah ke laboratorium yang berkompeten, diantaranya adalah Labkesda yang ada di Laboratorium Lingkungan Hidup yang ada di Jambi, yaitu milik kepunyaan Provinsi Jambi. Sejauh ini pengelolaan limbah cair di rumah sakit itu berjalan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan alur, karena semuanya sudah terkoneksi melalui jaringan atau instalasi yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah limbah padat. Di sini ada limbah padat yang sifatnya itu LB3 dan limbah medis. Ada juga limbah-limbah yang sifatnya limbah organik dan limbah anorganik. Untuk limbah organik dan limbah anorganik itu kami kirimkan ke TPA yang ada di Langling melalui sarana transportasi yang ada. Saya kira kalau untuk itu selama ini tidak ada masalah lah kalau untuk limbah organik dan limbah anorganik. Namun untuk limbah medis dan limbah LB3, RSD Kolonel Abunjani Bangko itu memakai pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah pihak yang mengangkut limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit ke tempat pengelolaan limbah, di mana pihak ketiganya adalah PT Anggrek Jambi Makmur yang berkedudukan di Jambi. Nah, pengangkutan
limbah B3 dan limbah medis dari RSD Kolonel Ahmad Yani Bangko ini itu harus diawali dengan MOU dulu, perjanjian dulu. Dan perjanjian ini sudah kami laksanakan lebih kurang 4 tahun dan sampai saat ini sedang berlangsung. Pengangkutannya dari rumah sakit di awalnya karena jumlah atau volumenya tidak begitu banyak, cukup sekali sebulan. Tetapi semenjak tahun lalu pengangkutan limbah ini sudah dua kali sebulan. Jadi sekali 2 minggu diangkut karena volumenya sudah bertambah, apalagi dengan adanya kasus pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pengangkutan limbah dari RSD Kolonel Ahmad Yani secara periodik diangkut 2 minggu sekali, dengan rata-rata sekali angkut itu sekitar 1 ton. Perlu kami sampaikan di sini, di tahun 2020, tahun 2021 ini pengangkutan limbah itu hanya kami saja, nggak ada yang lain. Jadi kami tidak ada kerjasama dengan pihak lain, baik menerima limbah maupun mengangkut limbah dari rumah sakit ke tempat di mana nanti limbah ini akan dimusnahkan. Memang dulu pernah sekitar tahun 2016 kalau saya nggak salah, ada beberapa pihak lain, katakan saja puskesmas, kemudian ada beberapa rumah sakit swasta yang menitipkan limbahnya di sini dengan menyepakati aturan-aturan yang ada. Tetapi itu hanya berjalan setahun saja. Untuk yang berikutnya sampai saat ini hal itu sudah nggak ada lagi begitu. Jadi hanya pihak RSD Kolonel Ahmad Yani lah yang memakai pihak ketiga untuk mengangkut limbahnya ke tempat penghancuran atau pemusnahan limbah, baik limbah B3 maupun limbah medis. Saya kira itu penjelasan saya tentang pengelolaan limbah di RSD Kolonel Ahmad Yani Bangko ini. Kemudian yang kedua adalah limbah padat. Di sini ada limbah padat yang sifatnya itu LB3 dan limbah medis. Ada juga limbah-limbah yang sifatnya limbah organik dan limbah anorganik. Untuk limbah organik dan limbah anorganik itu kami kirimkan ke TPA yang ada di Langling melalui sarana transportasi yang ada. Saya kira kalau untuk itu selama ini tidak ada masalah lah kalau untuk limbah organik dan limbah anorganik. Namun untuk limbah medis dan limbah LB3, RSD Kolonel Ahmad Yani Bangko itu memakai pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah pihak yang mengangkut limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit ke tempat pengelolaan limbah, di mana pihak ketiganya adalah PT Anggrek Jambi Makmur yang berkedudukan di Jambi. Nah, pengangkutan limbah B3 dan limbah medis dari RSD Kolonel Ahmad Yani Bangko ini itu harus diawali dengan MOU dulu, perjanjian dulu. Dan perjanjian ini sudah kami laksanakan lebih kurang 4 tahun dan sampai saat ini sedang berlangsung. Pengangkutannya dari rumah sakit di awalnya karena jumlah atau volumenya tidak begitu banyak, cukup sekali sebulan. Tetapi semenjak tahun lalu pengangkutan limbah ini sudah dua kali sebulan. Jadi sekali 2 minggu diangkut karena volumenya sudah bertambah, apalagi dengan adanya kasus pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pengangkutan limbah dari RSD Kolonel Ahmad Yani secara periodik diangkut 2 minggu sekali, dengan rata-rata sekali angkut itu sekitar 1 ton. Perlu kami sampaikan di sini, di tahun 2020, tahun 2021 ini pengangkutan limbah itu hanya kami saja, nggak ada yang lain.
Jadi kami tidak ada kerjasama dengan pihak lain, baik menerima limbah maupun mengangkut limbah dari rumah sakit ke tempat di mana nanti limbah ini akan dimusnahkan. Memang dulu pernah sekitar tahun 2016 kalau saya nggak salah, ada beberapa pihak lain, katakan saja puskesmas, kemudian ada beberapa rumah sakit swasta yang menitipkan limbahnya di sini dengan menyepakati aturan-aturan yang ada. Tetapi itu hanya berjalan setahun saja. Untuk yang berikutnya sampai saat ini hal itu sudah nggak ada lagi begitu. Jadi hanya pihak RSD kalau Munjani yang memakai pihak ketiga untuk mengangkut limbahnya ke tempat penghancuran atau pemusnahan limbah, baik limbah B3 maupun limbah medis. Saya kira itu penjelasan saya tentang pengelolaan limbah di RSD.